Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur Tuhan menganugerahkan hari yang baru bagi kita. Hari ini saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, surat Yohanes yang kedua atau 2 Yohanes pasal 1. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Aku bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana kamu telah dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu, aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Kritis terhadap berbagai ajaran. Yohanes mengungkap sejak surat yang pertama bahwa banyak pengajar palsu yang menyesatkan. Salah satunya adalah ajaran Gnostik yang menolak kemanusiaan Kristus. Dalam surat ini, Yohanes bermaksud memberantas perilaku tidak rohani sebagai dampak dari ajaran tersebut, di mana orang bertindak hanya menurut pengetahuan tanpa sadar akan tanggung jawab dan konsekuensinya. Bahkan konsekuensinya itu juga terhadap Tuhan. Yohanes mengirim surat untuk ibu dan anak-anaknya, melambangkan gereja dan setiap orang yang ada di dalamnya. Ia mengingatkan bahwa setiap orang harus berhati-hati dalam mendengar dan memilih pengajaran mana yang hendak didengar. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, namun ia juga manusia seutuhnya. Dalam kebenaran demikian, Kristus dan Bapa adalah satu kesatuan. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, kita perlu belajar kritis dengan ajaran-ajaran yang kita dengar. Bagaimana caranya? Tentu kita perlu lebih tekun dalam menggumuli firman Tuhan. Jika kita terbiasa membaca, mendengar dan mempelajari firman Tuhan, kita akan mudah menentukan mana yang benar dan mana yang palsu. Maka jangan ragu untuk bertanya, mencari tahu, dan menghayati firman Tuhan dalam perbuatan sehari-hari. Kita akan terlatih untuk mengkritisi jika ada ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Terlebih dengan berbagai ajaran yang sekarang ada, menyenangkan untuk didengar, tetapi ternyata tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa seiring dengan perkembangan zaman, seringkali kami mendengar pengajaran yang masuk di akal, sesuai dengan pengetahuan, sesuai dengan pemikiran. Namun sesungguhnya
bertentangan dengan firman Tuhan. Bantu kami agar kami dapat membedakan itu, sehingga kami tidak terjerumus pada pengajaran yang salah. Terlebih dari itu, biarlah kami juga terus belajar untuk menjadi umat-Mu yang setia dalam menggumuli firman Tuhan. Kami menyerahkan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menyertai dan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.